Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm gonna tell you about one more video about software. So I hope you guys enjoy this video sampai akhir. Semoga videonya bisa menjadi bermanfaat untuk kalian semua. Oke, let's check it out. Nah, dalam dunia pengembangan perangkat lunak, manajemen biaya bukan sekadar aspek atau krusial yang berpengaruh besar pada kelancaran dan keberhasilan suatu proyek. Salah satu konsep seru yang perlu kita bahas adalah hukum DeMarco Glass, yang diperkenalkan oleh dua hebat, yaitu Tom DeMarco dan Timothy Lister. Mereka bilang, Anda tidak dapat mengontrol apa yang tidak dapat diukur. Nah, di sini kita akan bahas gimana pengukuran biaya ini adalah kondisi kunci menuju kesuksesan proyek. Most cost estimate time to be low by the Marco Glass. Hukum the Marco Glass tuh fokus banget nih sama yang namanya pengukuran dan pengelolaan, termasuk perkiraan biaya. Katanya, proyek pengembangan perangkat lunak tuh kompleks dan penuh ketidakpastian. Jadi, memprediksi biaya dengan akurat jadi tantangan besar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam soal faktor-faktor yang mempengaruhi biaya dan pengembangan strategi pengukuran yang efektif jadi kunci buat kita mengelola proyek dengan baik. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sama kalian semua mengapa perkiraan biaya seringkali terlalu rendah dalam proyek pengembang perangkat lunak. Kita akan masuk ke dunia Tom DeMarco dan Timothy Lesser yang sudah membahas kenapa perkiraan biaya ini cenderung seringkali kelewat rendah dalam proyek perangkat lunak. Ada banyak faktor seru yang mereka soroti nih. Yang pertama ada ketidakpastian mendasar. Pengembangan perangkat lunak itu seperti menyusun teka-teki, teman-teman. Dalam atmosfer yang kompleks dan kreatif, kita harus menghadapi ketidakpastian tinggi, memprediksi setiap aspek proyek dengan tepat. Itu sebanding dengan memecahkan teka-teki sulit. Yang kedua ada bias optimisme. Manajer proyek dan timnya cenderung melihat segalanya dari segi positif atau sisi positif. Gampang, kita bisa kok nyelesainnya tepat waktu. Optimisme ini bisa membuat perkiraan kita terlalu rendah, seakan-akan waktu dan sumber daya adalah pahlawan tanpa batas. Yang ketiga, ada pemahaman yang kurang memadai. Di fase awal, pengetahuan tentang persyaratan, teknologi, dan tantangan mungkin masih setengah-setengah. Bayangkan, kurangnya kejelasan ini bisa jadi penyebab utama perkiraan yang terlalu rendah. Yang keempat, ada tekanan untuk memberikan perkiraan rendah. Tebak, apa yang sering mendorong manajer proyek memberikan perkiraan rendah? Betul banget. Tekanan eksternal seperti membuat kita berada di kompetisi ketat atau ekspektasi klien bisa membuat kita memberikan janji yang sulit diwujudin, serasa jadi pesulap dengan topi yang terlalu kecil. Yang kelima ada perubahan persyaratan. Persyaratan bisa berubah sewaktu-waktu, mengubah arah proyek. Aduh, perubahan ini bisa membuat perkiraan awal terasa seperti ramalan yang salah. Fleksibilitas memang kunci, tapi terkadang memutar arah itu seperti memutar otak ya teman-teman. Yang terakhir ada lupa faktor risiko. Terkadang kita tuh lupa mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian, sama seperti lupa membawa payung saat cuaca hujan yang berubah tiba-tiba, akibatnya perkiraan kita terlalu rendah dan proyek jadi seperti roller coaster tanpa rem. Wah, kompleks banget ya guys. Tapi ini nih yang bikin perencanaan hati-hati, penilaian risiko, dan evaluasi terus-menerus jadi super penting dalam pengembangan perangkat lunak. Dampak positif dan negatif. Apa sih dampak positif yang bikin proyek kita tuh makin asik gitu ya? Yang pertama ada perencanaan realistis. Hati-hati ya guys, kesadaran akan hukum The Marco Glass bikin tim proyek jadi lebih cerdas dalam perencanaan. Perencanaan realistis, pastinya ini jalan pintas buat alokasi sumber daya yang top dan ngurangin kemungkinan hadapi tantangan tak terduga. Yang kedua ada pengelolaan risiko yang ditingkatkan. Nih, tim kita jadi lebih waspada dengan strategi pengelolaan risiko yang makin canggih. Kita bisa atasi semua hal yang belum terbayangkan dan kompleksitas yang bikin deg-degan. Yang ketiga, ada komunikasi yang ditingkatkan. No more secret ya guys, sekarang pihak-pihak terkait termasuk manajer proyek, pengembang, harus terlibat dalam komunikasi yang lebih terbuka dan transparan. Ngobrolin tantangan biaya, bikin suasana kerja jadi makin solid kan? Yang terakhir ada manajemen proyek yang adaptif.
Flexibility is the key, guys. Tim jadi lebih suka pakai pendekatan manajemen proyek yang adaptif. Bisa pakai metodologi agile, misalnya yang bisa di-adjust terus-menerus sesuai perkembangan proyek. Siapa takut akan perubahan? Yang selanjutnya ini, dampak negatif yang wajib banget kita hindari. Yang pertama ada melebihi anggaran. Waspada ya guys, meremehkan biaya bisa bawa kita ke jurang melebihi anggaran. Akibatnya sumber daya keuangan kita jadi terbebani dan berdampak pada kesehatan keuangan proyek secara keseluruhan. Hitung-hitungan harus pas ya. Yang kedua ada keterlambatan proyek. Hati-hati dengan kendala anggaran nih. Perkiraan biaya yang rendah bisa bawa kita ke keterlambatan jadwal proyek. Keterlambatan ini bisa mempengaruhi pengiriman produk akhir dan berpotensi bikin klien nggak puas. Yuk hindari yang namanya last minute. Yang ketiga ada kompromi kualitas. Godaan untuk memotong sudut. Jangan deh guys, pihak terkait termasuk klien dan investor mungkin nggak senang kalau proyek terus-terusan menghadapi masalah anggaran. Jangan sampai ketidakpuasan ini bisa merusak hubungan dan merugikan reputasi tim proyek kita. Yang kelima, ada penurunan semangat tim. Ingat guys, semangat tim itu kunci tantangan anggaran dan tekanan untuk deliver dengan sumber daya yang terbatas. Gak boleh sampai bikin semangat turun. Semangat tim yang tinggi itu penting buat produktivitas dan lingkungan kerja yang asik. Terakhir, resiko gagalnya proyek. Nah, yang paling nggak boleh terjadi nih, meremehkan biaya terus-menerus bisa tingkatkan resiko gagalnya proyek. Pastiin sumber daya keuangan kita cukup untuk hadapi semua tantangan yang nggak terduga. Kita mau sukses kan, bukan gagal. Intinya guys, pahami baik-baik dampak positif maupun negatif dari hukum The Marco Glass biar proyek kita makin sukses dan jauh dari masalah. Lalu, bagaimana sih cara kita menghadapi hukum The Marco Glass ini untuk menghindari dampak negatif atau hal-hal yang kita tidak inginkan akibat terjadi dalam perencanaan proyek? Berikut kita akan masuk ke sisi seru lainnya, yaitu metodologi estimasi biaya. Ini penting banget buat merencanakan anggaran, mengelola sumber daya, dan menghindari keterlambatan atau kelebihan biaya. Ada beberapa metode keren yang bisa dipakai, seperti COCOMO, Constructive Cost Model. Imagine Kokomo sebagai juru sakti buat ngebayangin berapa biaya yang bakal kita keluarin buat proyek perangkat lunak kita. Dikembangkan oleh Barry Bohm, Kokomo ini punya tingkat 3 kategori seru guys. Yang pertama ada organik, semi-organik, dan terdistribusi. Organik itu kayak proses sederhana, timnya yang juga berkualitas tinggi banget. Kalau sedangkan semi organik buat proyek yang ada sedikit kompleksitas tambahan, nah yang terdistribusi itu seru banget. Proyek besar yang kompleks bisa dan melibatkan tim dari berbagai lokasi geografis. Kokomo punya rumus ajaib yang menghitung estimasi biaya berdasarkan ukuran proyek, keahlian tim, dan karakteristik proyek. Bikin estimasi jadi lebih keren kan? Yang kedua ada Function Point Analysis atau FPA. Nah, FPA ini seru banget guys. Kita fokus pada fungsi yang diberikan oleh perangkat lunak. Jadi, sistem diukur berdasarkan fungsi-fungsi buat pengguna. Estimasi biayanya gampang. Kita lihat nilai fungsi poin dan faktor kompleksitas seperti antar muka pengguna, kinerja, dan keamanan. Dijamin bikin proyek kita makin oke. Yang ketiga ada use case point atau UCP. UCP ini beda banget karena mempertimbangkan use case sebagai dasar buat estimasi biaya. Fokus pada fitur yang bakal kita kasih ke pengguna akhir dan tentunya ngitung tingkat kompleksitas masing-masing use case. Jadi kita tentuin poin use case dikaliin sama faktor kompleksitas, bolehlah dapat deh estimasi biaya yang keren dan akurat. Yang terakhir ada yang keempat guys, yang keempat ada expert judgment. Nah, kalau yang ini mirip kayak konsultasi sama para ahli sih, tim ahli pengembangan perangkat lunak atau manajer proyek yang punya banyak pengalaman di industri terkait akan ngasih kita perkiraan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Makin banyak ahli, makin oke estimasinya. Yang kelima ada analogous estimation. Gak usah bingung, analogous estimation ini kayak ngebandingin proyek sebelumnya yang mirip, kita pakai data dari proyek serupa, kita pakai data proyek yang serupa sebagai dasar buat ngebayangin biaya proyek yang baru. Asalkan proyek-proyek yang mirip, estimasinya bakal lebih akurat. Terakhir, ada 3-point estimation. Yang terakhir ini seru banget. Kita pakai 3 perkiraan buat tiap tugas atau aktivitas, yang optimis, yang pesimis, dan yang paling mungkin. Terus kita hitung estimasi biaya pakai formula yang ngasih bobot lebih tinggi buat perkiraan yang lebih nggak pasti. Mantap kan?
Semua punya keunikan dan kelebihan masing-masing, guys. Nggak lagi-lagi deh bosan dengan istilah kompleks, tapi seru bareng-bareng pakai cara-cara yang canggih ini. Wah, itu dia, guys. Jadi penting banget nih ya buat kita paham dampak positif dan negatif dari hukum The Marco Glass. Ini bukan cuma soal coding, tapi juga soal manajemen dan strategi biar proyek kita bisa sukses. Dengan paham ini, kita bisa bikin perencanaan yang realistis, terus meningkatkan pengelolaan resiko, komunikasi yang oke, dan manajemen proyek yang bisa beradaptasi. Tapi kita juga perlu waspada sama dampak negatifnya, seperti melebihi anggaran, keterlambatan proyek, dan risiko kegagalan. Jangan lupa ya, guys, selalu pantau dan sesuaikan estimasi sesuai siklus hidup proyek. Nah, itu dia tadi sneak peek. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel aku untuk tahu lebih lanjut eh, terkait tentang rekayasa perangkat lunak. Bye-bye guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Muah.